Ada. Masya Allah. Kelihatan. Yang belakangnya nggak kelihatan katanya. Kelihatan. Langkahi buru itu. Lanjut. Basuh tadi mah. Basuhnya ada basuh tuh. Tidak naon Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nangtung. Ya ini saya suruh berdiri malah suruh ngelawak kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ini mah bukan ngaji, ini cerita aja ya. Boleh ya cerita ya? Ini boleh cerita juga ya? Ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mudah-mudahan Kiai cepat datang. Jadi suatu ketika ada seorang pemimpin. Pemimpin dia diberikan amanah. Kalau sekarang mah apa ya? Kalau sekarang presiden lah ya. Presiden. Maka dia kebingungan. Karena amanah itu satu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Maka suatu saat beliau mencari masukan, mencari nasihat. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, bahasa kitanya ya udah, kata Rasulullah yang pernah saya sampaikan di bis itu, jauh-jauh menemui Rasulullah, punya amanah yang sangat besar karena menjadi seorang pemimpin, yaitu dia harus bertanggung jawab tentang ekonominya, keamanan, ya, kemudian kesejahteraan rakyatnya. Lalu bertemulah dengan Rasulullah, ya, jauh-jauh ketemu dengan Rasulullah, hanya diberikan nasihat, bacalah doa. Masih ingat gak itu yang waktu di bis? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu. Siapa itu yang minta? Itu ceritanya Mu'adz bin Jabal ketika dipilih menjadi seorang pemimpin. Begitu. Ada 3 poin yang digarisbawahi dalam doa tersebut. Yang pertama yaitu minta untuk selalu ingat kepada Allah. Ingat, dimanapun, kapanpun kita ingat kepada Allah. Ya. Diberikan ujian, gimana ya? Ini hakikatnya dari Allah, jatuh dari Allah, ya. Musibah dari Allah. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita, yang diberikan kepada kita itu selain mendapatkan izin dari Allah. Maka kemana kita harus mengembalikan permasalahan hidup kita, yaitu kembalikan kepada yang memberikan masalah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah seorang suami dengan istrinya OTW, ya, arisan lagi, kredit lagi, ceritanya pengajian, kredit baju, jadi beban nggak itu bapaknya? Jadi beban kalau tidak ada keseimbangan. Pusing nggak? Bisa jadi pusing, ya, pusing, ya. Akhirnya terjadilah konflik di dalam satu keluarga, ya, terjadilah konflik, ya. Ada masalah suami dengan istri, kembali kepada Allah, la ilaha illallah, ya. Ini hakikatnya dari Allah, ya.
Zikir kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, ya. Kapanpun, dimanapun. Ada masalah, misalkan anak kita sakit, apapun masalahnya, sekecil apapun, sebesar apapun, itu hakikatnya dari Allah, ya, dari Allah. Makanya ketika seseorang sudah mempunyai prinsip dan keyakinan, ketika semuanya ini adalah pemberian dari Allah, tidak gundah, tidak apa namanya, Ustaz, gegana ya. Gegana itu apa? Gelisah, galau, merana. Galau dan merana. Iya, merana. Gegana. Ya, iya. Tadi yang dikatakan oleh Ustadz, karena memang cinta kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, ya udah terima. Ya. Kalau dicubit sama seorang kekasih itu rasanya gimana? Marah nggak kira-kira? Bukan marah ya, malah senang gitu, kayak manis-manis manja gitu. Padahal sakit gitu. Karena apa? Ada rasa cinta, gitu. Begitupun kejadian ya, apapun yang terjadi pada hidup kita, hakikatnya itu pemberian dari Allah, ya. Zikir kepada Allah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hati menjadi tenang, tentram. Malah lebih tingginya ketika mengucapkan la ilaha illallah, hatinya itu bergetar, ya, bergetar, gitu. Makanya ahli-ahli tariqah itu begitu ya, Masya Allah itu. La ilaha illallah, ada masalah dengan istrinya, la ilaha illallah, hutangnya gede, banyak yang lagi, dan kolektor datang ke rumah, la ilaha illallah, begitu, kurang lebih begitu. Yang kedua apa yang perlu digarisbawahi di situ dalam doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Syukur, minta kepada Allah untuk menjadi orang yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Yakinlah orang yang selalu bersyukur itu pasti Allah tambah nikmatnya. Makanya diingatkan ya oleh Allah itu, diingatkan sekaligus apa, memberikan kabar gembira, sekaligus juga mengingatkan peringatan, ya. Jadi bersyukurlah kepada aku, niscaya aku akan menambah. Tapi ingat kata Allah, ketika kamu tidak bersyukur kepadaku, rasakan azabku amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu kurang lebih. Bersyukur, syukur. Berarti di sini jelas ya, jelas kita sangat-sangat diperintahkan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ini kaitannya dengan yang awal. Ada musibah, syukuri, alhamdulillah. Ya, syukur itu yang seperti apa? Dengan lafaz alhamdulillah saja cukup? Ternyata bukan hanya lafaz alhamdulillah, walaupun itu kalimat thayyibah. Bagus, ya. Tapi ini dibarengi dengan tindakan. Kalau bahasa pedurenannya apa? Strategi action, ya. Actionnya itu harus, ucapan dengan tindakan itu harus sama, ya, sesuai, ya. Nah, kadang kebanyakan dari kita apa, hanya dari lisan, alhamdulillah dapat rezeki. Ada tawaran, wah hobinya masang togel, wah ini kesempatan nih, ya, kesempatan dipakai hura-hura. Awalnya memang alhamdulillah, bahasa kitanya kan alhamdulillah rezeki anak soleh, peribahasanya begitu. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Terus penggunaan nikmat yang telah Allah berikan itu harus selaras, ya, harus selaras dengan apa yang tadi diucapkan di awal. Oh, keimanannya semakin meningkat, sholatnya tambah rajin, ya,
sedekahnya juga sangat berusaha, baca Qur'annya juga tambah rajin, tambah banyak, sholat sunnahnya pun qobliyah dan ba'diyah itu nggak lepas, kan enak begitu ya, sesuai dengan tadi ya kalimat thayyibah yang diucapkan ketika kita mendapatkan nikmat itu, alhamdulillahirabbil alamin, begitu, bersyukur karena kita sudah meyakini tadi kata Allah ya. Ingat, yang pertama itu azabku amat pedih, yang pertama itu Allah akan menambah. Udah kita yakin aja, udah, siapa yang nggak yakin dengan Al-Quran? Ada di sini ya yakin sama Al-Quran, repot aduh ya. Yang namanya Al-Quran itu yang pedoman hidup kita, segalanya itu ada di dalam Al-Quran. Begitu ya, begitu hadirin kiranya lebih ya, kurang lebih. Jadi yang pertama itu kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah kapanpun dimanapun ya. Kalau pemimpin kita ingat, selalu ingat, mungkin korupsi itu udah lewat. Mau korupsi ada Allah ya ya, oh ada rakyat saya ini takut kemiskinan ya. Rakyat juga ciptaan Allah, berarti kalau saya mengkhianati rakyat juga mengkhianati penciptanya. Begitu, ingat kepada Allah. Itu ya, karena zikir itu ingat kepada Allah. Bersyukur ya, tadi ya, ingat kepada yang ditambah dan alhamdulillahirabbil alamin. Ini semakin cepat nih ya. Begitu hadirin sekalian. Selamat datang Kiai guru kita. Nah, singkat sedikit lagi bahwa yang terakhir yaitu ada kenikmatan di dalam beribadah itu. Contoh misalkan kita setelah sholat Assalamualaikum, jangan langsung langsung bangun kabur ya, karena memang kita butuh ya, butuh kepada Allah yang mau tidak mau zikir, istighfar gitu ya. Itu sampai dengan yang biasa kita lakukan subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33, sampai dengan Allahu Akbar, tutup dengan doa, tutup lagi dengan salat ba'diyah gitu kan. Nikmat itu ya, nikmat. Karena yang kita tunggu-tunggu Kiai sudah datang, ini mohon maaf Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat, karena ini bukan ngaji, tadi saya bilangnya cerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.